Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala salata imaduddin wa ja'alaha qurrata a'yunin lil muwahhidin wa asaba man hafadha 'alaiha bittaqwa bis-sawadil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ja'alal mahafidhi ala salawati minal mu'minin as-sadiqin al-khashiyin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Wal hadirun kaum muslimin muslimah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Atas karunia Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui taufik dan hidayahnya. Ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menggandengkan iyyaka na'budu dengan iyyaka nasta'in. Jadi kita beribadah kepada Allah dan juga memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua kalimat ini akan menghadirkan keikhlasan hanya kepada Allah dan juga akan menghilangkan kesombongan. Karena tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita tidak akan bisa melaksanakan apapun. Makanya sebelum seorang hamba beribadah kepada Allah, ya dia telah mendapatkan perhatian dari Allah. Perhatian itu adzikr, perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatian Allah kepada hambanya itu lebih besar daripada perhatian seorang hamba kepada Rabbnya. Jadi makna perhatian di sini artinya mengingat. Ya, jadi lebih besar mengingatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita daripada kita kepada Allah. Ya. Makanya Allah berfirman wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Nah, wa la dzikrullahi akbar ini para ulama menafsirkan artinya sebagaimana yang berhasil dzikrullahi iyyakum indama amaru bihi aw naha anhu idza dzakartumu akbalu min dzikrikum iya. Jadi Allah memberikan perhatian kepada kalian dengan cara menetapkan perintah dan larangan. Jadi dengan menetapkan perintah dan larangan itu perhatian Allah kepada kita, saking sayangnya. Akan tetapi idza dzakartumu akbar, perhatian Allah kepada kalian itu lebih besar min dzikrikum iyyahu daripada dzikir kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatian. Makanya a'dham ya. Hal ini terbukti kan dalam 24 jam hanya berapa waktu yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Semua mengakui. Ya. Kita disuruh aja untuk bertamu ke rumahnya 5 kali 24 jam. Ya. Kita sedang jadi tamu Allah kan. Banyak pemahaman orang itu bertamu Allah itu yang ke Mekah, ya, padahal enggak. Ya di sana itu kan ada tulisan ahlan wa sahlan dzuyufur rahman. Selamat datang para tamu ar-Rahman. Sebetulnya buyut ya, jamaah dari bait seluruh masjid yang tersebar di muka bumi ini ya adalah rumah Allah. Tapi kita sedang bertamu. Ya, makanya bagaimana adab seorang tamu? Makanya masuk masjid itu ada aturan-aturan yang harus kita perhatikan, harus kita taati.
Tapi karena mengapa disebut nama Allah? Allah itu Al-Hayyul Qayyum, Maha hidup. Ya, tidak terkena kematian. Makanya berlebihan kalau ada yang mengatakan tamu, selamat datang tamu Rasulullah. Nah ini nggak masuk akal. Ya, Rasulullah sudah wafat, sudah nggak lagi terima tamu. Ya, kalau itu yang ditulisan di sana di Mekah saja, di Mekah tempat lahirnya beliau dan wafat di sana, tulisannya begitu, ahlan wa sahlan duyufur rahman, bukan duyufur Rasul. Ya, berlebihan dan itu sebaiknya tidak diungkapkan. Ya, nggak pantas. Rasulullah terima tamu gimana di hari ini? Ya, dan itu sangat berlebihan. Jadi ingatan kita kepada Allah itu sering terpotong-potong, ya, terpotong kerjaan, terpotong tidur, terpotong kegiatan-kegiatan. Tapi masya Allah, perhatian Allah SWT lepas. Ya celaka, ya. Kalau terkena ngantuk saja, coba seorang megang gelas, ya, lalu ngantuk, pasti itu jatuh hancur. Nah, Allah Subhanahu wa taala ta'khudhuhu sinatun wa la naum, menggenggam bumi dan isinya ini, ya, dengan penuh perhatian. Nah, kita pun bisa beramal kan. Nah, ibadah kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kan kita bagaimana ibadah itu? Allah turunkan pedoman, kitab suci, turunkan Rasul untuk mengajarkan, ilmunya diberi. Apalagi diberilah kekuatan kita untuk menjalankan ketaatan. Apalagi diberi pahala, apalagi diterima amalnya. Lalu apa andil kita? Apa yang akan kita sombongkan? Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai kita bergerak. Nah, itu hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Makanya pahala yang Allah Subhanahu wa taala tulis semuanya terjaga. Ya, la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Sekecil apapun akan ada catatan. Jadi kita ini mengakui betapa lemahnya. Jadi semua ini bukti kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Bisnis kita sukses, Allah itu maha baik. Dimudahkan ibadah, Allah maha baik. Jangan sampai malah menimbulkan sikap sombong, ya. Makanya dalam setiap aktivitas dan norma baik yang kita lakukan, ya baik di masyarakat atau di instansi, semuanya itu zikrullah, mengandung zikrullah. Maka ketika zikrullah ini dijalankan, maka Allah berfirman, "Fadhkuruni azkurkum." Jika kalian mengingat aku, maka aku pun akan mengingat kalian. Ya, akan mengingat kalian. Maka alhamdulillah, siapa kita ini sampai diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan Allah tahu semua makhluk yang ada. Karena tidak lepas dari perhatian Allah Subhanahu wa taala atau dari zikir Allah. Tidak lepas dari perhatian. Ada yang kisah menakjubkan, ya. Kisah menakjubkan, Nabi SAW tengah bersama seorang sahabat yang namanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha qad amarani an aqra'aka al-Qur'an." Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadaku untuk membacakan kepadamu Al-Quran. Ya, itu dikatakan kepada Ubay. Ubay berkata, Allah samani laka. Allah menyebutku lewatmu. Qala na'am, faja'ala babaka. Maka ketika itu, saat itu pula Ubay bin Ka'ab menangis. Ya, karena disebut namanya oleh Sang Pencipta melalui Rasulullah SAW. Mungkin kalau bahasanya begini, ya Muhammad, ya bacakan Quran kepada Ubay, begitu. Ya, betapa hal ini adalah perhatian Allah. Jadi yang terpikir di pikiran Ubay ini, hingga Allah yang Maha Agung, Maha Mulia, penguasa alam semesta menyebut namanya.
Jadi para sahabat memahami tatkala nama mereka disebut oleh Allah itu adalah anugerah yang luar biasa. Kita saja disebut sama bupati atau kepala desa lah nyebut nama kita ya di depan forum, bangga disebut ya, apalagi oleh sang pencipta. Atau yang hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itulah makanya kita tidak lepas dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan ucapan atau hati atau dengan tindakan. Ya. Jadi kita membawa tema tentang tauhid dan sholat. Jadi korelasi yang sangat erat karena dalam susunan rukun Islam ya, menjadi tiang yang pertama kali adalah tauhid, yaitu syahadat. Yang kedua sholat. Nah ternyata direnungi lebih dalam, dua rukun ini tidak butuh mampu ya. Tiga rukun berikutnya butuh kemampuan. Kalau mampu puasa, kalau nggak mampu bisa ditinggal kan dan diganti dari yang lain. Zakat harus memenuhi nisab, haji juga harus mampu. Tapi yang dua ini, tauhid dan sholat, nggak ada kata mampu. Mampu kamu berdiri, kamu mampunya duduk, mampunya berbaring. Selama akalmu sehat, wajib sholat yang 5 waktu. Ya, makanya kita berkunjung ke rumah Ali ini 5 kali 24 jam. Lapor RT berapa jam? Berapa kali? 1 kali 24 jam. Lapor RT wajib. Kamu wajib lapor. Tapi kamu Allah 5 kali 24 jam. Ya, urgensi sholat dengan tauhid. Jadi wa'adhamun nasu'ihu ba'da tauhid an-nasihatus sholat. Ya. Jadi setelah tauhid perkara yang paling agung adalah as-sholat. Dikarenakan banyak orang yang menyepelekan sholat, padahal kaitannya, masya Allah ya. Makanya tidak ada ibadah setotalitas sholat. Kalau kita puasa masih bisa mengumpuli jalan-jalan, coba kalau sholat harus fokus. Ya, baca Quran. Ya masih bisa kita minum ya. Kalau capek, coba kalau sedang sholat gitu. Ya, fokus total sholat ini. Karena sholat adalah realisasi dari tauhid. Jadi tidak ada syarat mampu. Kesamaan sholat dengan tauhid itu walikulli ummati rasul an yabudullaha wa yajtanibut tauhid. Dan syariat sholat ini telah dilakukan oleh Nabi dan Rasul terdahulu. Bukan hanya umat ini saja, cuma disempurnakan ya pelaksanaannya di umat akhir zaman. Itu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Ibrahim sholat, Nabi Yakub sholat. Ya makanya Rabbana liyuqimus sholat. Rob kami ya jadikanlah kami untuk melaksanakan sholat. Terus wa tahhir baitiya lit-taifina wal qaimin wa ruk'is sujud. Berarti Rasul terdahulu melaksanakan sholat. Kalau diqimus sholat. Jadi sama di setiap kurun umat itu tauhid dan sholat itu sudah dijalankan. Zaman Nabi Musa ada wahyu di Bukit Sinai. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Rasulullah SAW. Sampai Nabi Isa ya dijelaskan. Nabi Zakaria sama panadatul malaikatu wa qaimun yusolli fil mihrab. Semuanya. Nah, hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang paling esensi ya terjadinya amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua hal ini. Ada tauhidnya dan ada sholat. Mengapa demikian? Anna sholat lam tazal masnu'atan lil anbiya al mutaqaddimin wa annaha min afdhalil a'mal. Hatta innahu mutaqarrirun indal kufar fadlah. Orang-orang kafir pun mengetahui tentang keutamaan di dalam sholat ini.
Syahidu tauhid di sholat min tahrimiha ila taslimiha. Ya, rofa al-yadain inda takbiratul ihram. Itu gambaran tauhid sendiri. Ya, komando sebelum terjadinya sholat dikumandangkan adzan. Mana ibadah yang sebelumnya ada kumandang adzan atau ada panggilan komando Allahu Akbar? Tidak ada selain sholat. Begitu agung sholat. Nah, ini pembahasan seperti ini nanti akan kita sampaikan pembahasan tentang masjid agar kita lebih antusias terhadap sholat. Mengapa demikian? Pertanyaan pertama yang akan ditanyakan di alam kubur adalah tauhid. Man rabbuka? Tauhid kan? Ketika bangkit di hari kiamat, yang pertama kali diperiksa apa? Sholat tuh. Pertama semuanya. Ini keagungan atau hubungan ta'aluk antara tauhid dengan sholat. Di alam kubur kalau lulus itu jawabannya, ya fitnah tadi itu fitnah kubur, pertanyaan malaikat dengan gertakan kita, bisakah kita menjawab man rabbuka? Dan man rabbuka ini adalah pertanyaan tauhid. Ya, isi daripada usul as-salasah. Nabimu, agamamu, ya. Setelah menanyakan tentang ketuhanan, bangkit di hari kiamat, sholat yang pertama kali diperiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan semakin dekat kita untuk untuk lebih seseorang memahami tentang pentingnya sholat. Sholat wajib yang dimaksud di sini, ya. Samallahu sholat imanan wa tauhidan, dan Allah menyebut sholat ini imanan wa tauhidan. Ya, sebagaimana di surah Al-Baqarah tentang pemindahan kiblat. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana mereka yang telah wafat dan masih berkiblat ke Baitul Maqdis? Bagaimana sholat mereka?" Maka Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tidak akan menyia-nyiakan sholat mereka. Iman di sini adalah sholat. Makanya pembeda antara orang syirik dan tauhid, ya, orang bertauhid adalah tauhid itu sendiri. Pembeda antara orang kafir dengan orang muslim, sholat. Jadi gampang membedakannya, nggak usah repot-repot periksa KTP. Sholat enggak, gitu aja. Kalau nggak sholat wajib, ya udah jelas itu. Ya, dia telah berstatus pindah agama. Gitu. Ini bahaya. Jadi dua-duanya dosa besar. Yang satu membatalkan keyakinan, yaitu dengan syirik itu, tauhid. Terus sholat dengan ditinggalkan, maka dia akan keluar dari Islam. Makanya ini penting sekali. Makanya wa'mur ahlaka bis sholat wastabir alaiha. Perintahkan kepada anak-anakmu, ya, sholat. Wastabir, pakai to, bukan sholat aja. Wastabir, saking beratnya, ya, perintah sholat, saking berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin, berat lagi. Orang angkat semen puluhan saat, ngangkat tangan tak bergerak nggak kuat. Coba. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Salat ini berat kecuali orang-orang yang khusyuk di dalam salat yang sabar, nggak merasa berat. Terus 13 tahun Rasulullah SAW, ya, di Mekah, yang didakwakan beliau adalah hal yang membawa kepada keyakinan, yaitu tauhid dan sholat. Coba sholat gimana dipadukannya? Di Mekah. Isra Mi'raj itu kan di Mekah terjadinya. Ya. Wa baqiya arkanuddin furidat fil Madinah, dan rukun-rukun yang lainnya diwajibkan di Madinah. Jadi wala yakhruju minal Islam illa tarku ma farada bi Makkah wa huwa tauhid wa shalah. Tidaklah seseorang itu keluar dari Islam kecuali dia melanggar dua hal yang diwajibkan di Mekah. Orang nggak zakat, nggak nyampe dia keluar Islam.
nggak haji, nggak puasa, tapi kalau tidak sholat, ini ya, saking penting, menjadi wasiat terpenting. Wa tauhid awal ma yas'al abdu fi qabrihi. Nah, tadi sudah dijelaskan. Jadi sholat ini adalah praktek dari tauhid. Tauhid. Nah, baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus sholat. Gampang lah tadi ya membedakannya begitu. Jadi begini, tauhid dan sholat itu dengan mengerjakannya seseorang bisa masuk ke dalam Islam. Keluar dari Islam pun dengan meninggalkan dua hal ini. Itu aja. Ya, berarti maha agungnya ini, ya, perintah ini. Jadi sholat ini tauhid dalam bentuk amalan, prakteknya. Ya. Makanya nanti kan ada generasi yang menyanyiakan sholat bakhala atau membagi khulqul atau sholat atau syahwat atau sholat tapi ya menyanyiakan sholat, masih sholat tapi disia-siakan sholatnya, tidak mau lagi belajar sholat. Kan banyak di antara kaum muslimin tahu ini iktiros, ya iktiros dan tawarruk, tahu namanya tapi nggak tahu bentuknya, karena jadinya nggak jelas akhirnya iktiros bukan, tawarruk bukan. Banyak kaum muslimin yang seperti itu. Karena apa? Sudah merasa cukup, belajar dari kecil sholat masa nggak bisa-bisa, nah ini bahaya. Ya, nah, makanya kata Rasulullah, ada seorang yang sudah 60 tahun tidak diterima salatnya. Rasulullah mengatakan seperti itu. Lalu alasannya apa? La yutimma ruku'ahu. Ya, yutimma ruku'ahu wa la yutimma sujudahu. Dia menyempurnakan rukuk tapi sujudnya nggak sempurna. Terus sebaliknya, akhirnya 60 tahun. Bukan waktu yang sebentar 60 tahun itu. Ya, sholat tidak diterima. Amarkan sholat al-dhuhir wa kullah tauhid wa hadza la yakunu illa fi sholat. Al-qiyam, coba. Al-qiyam itu berdiri. Tidak ada berdiri di dalam Islam yang mengandung tauhid dan pahala kecuali berdiri untuk sholat. Ya, kecuali berdiri untuk sholat. Al-qiyamu qiyamun ibadah, la yasruhu illa lillahi azza wa jalla. Ya, tidak boleh disimpangkan kepada siapapun. Makanya Rasulullah SAW bersabda, riwayat Abu Dawud, man ahabba ayatamassala bihi rijal qiyaman falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang ingin dihormati dengan cara berdiri, maka dia telah mempersiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Makanya di dalam Islam tidak ada penghormatan dengan berdiri. Datang nih gitu ya, kecuali berdirinya untuk berjabat tangan, bukan penghormatan apa? Ya, berdiri penghormatan pengagungan hanya di dalam sholat mengandung pahala. Tapi kalau untuk menghormati seseorang, ada pejabat atau siapa aja yang datang lalu berdiri semua, nah kecuali berdiri tersebut ingin berjabat tangan atau mengucapkan salam atau merangkulnya, tidak masalah. Tapi kalau ada terbersih penghormatan seperti itu, falyatabawa maq'adahu minan nar. Dia telah menyiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Karena penghormatan di dalam Islam bukan dengan berdiri tapi dengan salam, assalamualaikum atau salam. Boleh nggak ngucapin salam? Boleh nggak? Boleh, tidak mengapa. Kita sering nitip salam nggak? Sering? Nah, itu kan boleh berarti. Ya, dari dulu itu masa belum belajar juga nitip salamnya kesimpulan kok. Nitip salam. Berarti boleh. Karena Allah sendiri mengucapkan salamun qaulan min rabbir rahim. Salam. Tidak mengapa. Nah, ini berdiri. Ada pun yang dilakukan sebagian masyarakat. Mereka berdiri. Ada acara berdiri tuh. Berdiri lama banget, berdiri sambil baca-baca apa. Nah, di situ ada keyakinan ada yang datang katanya, ada roh halus yang datang.
Mukanya berdiri semua. Ya, itu tidak diperbolehkan kalau menurut keterangan ini. Ya, seseorang melakukan berdiri yang mengandung tauhid, menghadap kiblat dengan tangan bersedekap. Nah ini tangan bersedekap, mematung, itulah berdiri yang mengandung tauhid, yaitu sholat. Jadi tidak ada lagi dalam Islam berdiri yang mengandung pahala dan keberkahan selain berdiri di dalam sholat. Nggak ada ibadah berdiri lainnya. Mematung di tengah terik matahari, apa-apaan. Ya, makanya suka ada bacaannya di situ kan. Dulu ketika ngaji berjanji dulu di situ ada mahalul qiyam gitu. Ini tempat berdiri kita berjanji. Siapa? Ya cuma baru nggak dihafalin lagi. Di situ ada di mahalul qiyam itu ada bacaannya. Marhaban itu. Selamat datang. Begini semua kan? Nggak tahu siapa yang akan dihormati. Nah, dengan kita mengkaji terus tauhid, ternyata hal seperti itu ya bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya disinilah pentingnya kita terus mengkaji Islam. Wala taqumu li ahadin qiyamu ta'dimin wa ihtiramin illa lillahi azza wa jalla. Tidak boleh seseorang berdiri untuk mengagungkan dan penghormatan kecuali hanya kepada Allah di dalam sholat. Berarti kita berdiri mematung di dalam sholat dengan tangan bersedekap sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu pengagungan berikutnya apa? Ruku. Pengagungan berikutnya semakin merunduk, sujud. Nah, di sujud itulah kumpul semua anggota sujud. Ya, tahu ini anggota sujud itu? Ada 7 kan anggota sujud itu. Ya, kening, berikut hidung. Nah, hidung itu harus menyentuh lantai hidung itu. Wa ma qiyamus salam enggak. Ya, qiyamus salam untuk menyampaikan salam tidak masalah. Ruku, sujud, maka Nabi SAW mengatakan wadkhulul baba sujada. Wadhalika Allah mengatakan kepada Bani Israil wadkhulul baba sujada wa innama umiru bil inhina, merunduk wa ta'dim. Jadi inti di dalam salat itu hanya 2 sebetulnya, ruku dan sujud. Nah, yang paling agung gerakannya adalah sujud. Makanya mengapa masjid, ini ruangan ini disebut masjid, ya, enggak marka. Kalau marka tempat ruku, tapi masjid tempat sujud. Makanya harus tahu asal usul masjid itu. Kita kan terima dia juga ke masjid yuk. Nah, makanya umat Nabi SAW ju'ilat al-ardu masjidan, ya, ilal hamam wal maqbarah. Dijadikan seluruh tanah ini masjid, bisa dipakai sholat untuk umat Muhammad SAW. Makanya kita bisa melaksanakan qobliyah ba'diyah di rumah. Karena apa? Ini hadis tadi, ju'ilat al-ardu masjid. Bisa dipakai tempat sujud perempuan. Yang paling utama sholatnya di mana? Di rumah. Meskipun pergi haji, ya, yang paling utama di hotel atau di masjid buat perempuan. Karena di hotelnya, karena hotel tersebut jadi rumah, bukan berarti nggak boleh, silahkan masih Haram mungkin mau. Ya, padahal keutamaannya di situ. Coba 1 kali sholat di Masjidil Haram 100.000 kali sholat. Tetapi tetap Nabi menganjurkan sebaik-baik sholat perempuan di rumahnya, di mikrobnya juga. Kalau mau sudah ketentuan jangan pakai perasaan, ya. Perasaan gimana ya kalau begitu? Ngapain kita ke sana? Nah, agama jangan pakai perasaan. Sholat di Masjid Nabawi sama dengan 1000 rakaat. Kenapa Nabi sholat Idul Fitri di musola di luar? Ayo, ya. Padahal beliau sendiri yang mengatakan tapi untuk sholat Idul Fitri dan istisqa
di lapangan Rasulullah. Makanya jangan pakai perasaan. Ya, jadi kembali lagi bahwa tauhid dan sholat itu sesuatu hal sejoli yang tidak bisa dipisah. Tauhid hilang, sholat nggak diterima. Ya, tauhid ada, sholat nggak ada, sama aja. Makanya sesuatu yang dua hal yang telah diwajibkan di Makkah, jika dilanggar akan mengeluarkan seseorang dari Islam, yaitu tauhid dan sholat. Sangat agung sekali. Ya. Bisa dipahami Pak? Ya, mudah. Jadi kita semakin antusias tentang sholat ini, tidak bisa disepelekan. Makanya nggak boleh dihentikan pelajaran tauhid dan sholat ini. Dalam khutbah, pesankan ke khotib itu, mumpung masyarakat kumpul di situ tentang sholat, tentang tauhid. Ya, jangan kemana-mana pembahasannya, apalagi politik, dibawa ke khutbah. Ya, itu dibahas. Karena masih banyak kaum muslimin ruku yang dipegang bukan lutut, betisnya dipegang. Nah, kan itu yang membuat tadi tidak diterima kata Rasulullah SAW. Jadi penghinaan yang paling total saat sujud. Kita sudah menghinakan diri dengan berdiri sedekap seperti ini, sudah terhina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ruku kita hina, semakin menghinakan diri di hadapan Allah. Nah, artinya semua gerakan sholat tidak ada untuk manusia, semuanya untuk sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kepentingan imam dan makmum itu. Coba makmum yang mengikuti imam, mereka membaca, mereka ruku dan sujud bukan untuk imamnya. Beda lagi di kepemimpinan organisasi, mereka bekerja dan sebagainya di pabrik untuk bosnya kan. Tapi kalau sholat tidak, bukan untuk imamnya, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama-sama mengerjakan. Jadi tidak boleh dipersembahkan kepada siapapun gerakan sholat ini. Makanya ketika ruku fa'anzimu, diagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ketika sujud bertasbih, meninggikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ba'da dzalika takhilu ila ruknil a'dham fi sholati ruknut tauhid as-sujudu lillahi azza wa jalla. Fatasjudu li rabbika fadaw asrafa 'alaika al-ardi. Anggota tubuh yang paling dihormati itu semua disimpan di ardi, ya, di bumi, dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid. Nah, dengan tauhid seseorang bisa memerdekakan diri. Ya, sudah merdeka kan? Jiwa raga merdeka. Kemarin habis peringatan merdeka. Nah, kita mengakui tauhid justru yang memerdekakan manusia, memerdekakan dari hawa nafsunya, memerdekakan dari keinginan yang tidak sesuai dengan pendapatan, dimerdekakan. Coba kalau domba yang digembala dengan domba yang dikurung, beda dagingnya. Karena bebas mereka itu yang digembalakan itu. Coba yang dikurung terus, dagingnya kurang berkualitas. Ini kata tukang domba sendiri ngobrol sama tukang ngasuh domba. Dia punya 20 ekor. Ya, bagus-bagus gitu. Kalau nganitnya pas sekarung aja, kok cukup sekarung? Ini digembalakan. Oh, digembalakan itu dagingnya lebih hebat. Tuh, maka orang yang merdeka itu, masya Allah, ya, dia badannya kan fit gitu, nggak mikirin ini itu dan sebagainya. Bebaskan, gantungkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa di undang-undang itu, nah, kemerdekaan
kemerdekaan. Jadi kemerdekaan itu bukan pemberian kolonial, bukan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diwariskan kolonial mah itu gelar haji, Pak. Gelar haji itu warisan kolonial. Karena mereka takut orang yang pergi haji pada saat itu pulang dari haji itu ekstrim, Pak, pengen memberontak. Para kiai dulunya belum ada hajinya belum. Ahmad Dahlan, Hasyim Asy'ari, Cokro Aminoto, Muhammad Syahid, Serikat Islam, Serikat Dagang Islam, NU, Muhammadiyah, mendirikan itu mereka takut. Akhirnya bikin strategi, udah beri gelar haji mereka biar gampang nyomotnya. Oh, jadi gelar haji itu adanya tahun 1916 di Indonesia. Di negara lain nggak ada Pak Haji, Ibu Haji, nggak ada. Itu warisan Belanda. Ya, haji itu. Karena apa? Haji itu nama ibadah. Haji itu melontar jumroh, haji itu tawaf, haji itu sa'i, begitu. Mau disebut pas sa'i mau, pas jumroh, gitu ya. Tapi tidak jelek, itu sudah tradisi kan di negeri kita. Tapi kita harus tahu sejarah, itu warisan kolonial. Ya, jadi kemerdekaan ini bukan pemberian Belanda. Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali janji-janji kemenangan untuk kaum muslimin. Makanya yang paling ekstrim melawan kolonial Belanda itu umat Islam justru. Mereka takut, wah pulang dari Mekah itu ekstrim, wah Ahmad Dahlan, Hasyim Asy'ari, terus Cokro Aminoto dan sebagainya. Nah, kata Sukronya, muktinya itu. Ulamanya kan namanya Sukronya, suku Kronya lah. Namanya apa gitu, yang pintar bahasa Arabnya dia. Tapi itu orang kafir gitu. Ya, nah, akhirnya diberi gelar haji. Nah, gampang nanti kalau ada apa-apa haji ini ya kita ambil begitu. Kolonial itu ultimatumnya dari 1803. Nah, udah tiba waktunya. Jadi sholat al-tiyah tahyal amru bil ma'ruf wa nahy, dan sholat ini juga sebagai penghidup antara amar ma'ruf dan nahi munkar. Karena tadi apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ada dulu, Pak. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Tuh kan sudah langsung praktek kan? Ya, barusan ada undangan. Ya, kaum muslimin diundang melalui adzan. Dan adzan ini memang harus kencang, ya. Karena adzan ini panggilan kepada manusia, bukan kepada Allah, panggilan kepada manusia. Diawali dengan tauhid, Allahu Akbar kan gitu. Masya Allah. Ya, seluruhnya tauhid di dalam sholat itu. Jadi 5 kali dalam sehari semalam itu kaum muslimin bertaruh, saling mengenal, saling menanyakan kabar di rumah Allah yang mulia ini. Ya. Jadi tauhid itu apa? Mengesahkan Allah. Ini yang harus dipahami. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah, ahad esa, mengesahkan dalam penciptaan, mengesahkan dalam pengaturan, mengesahkan dalam pemberian rezeki. 3 yang diesahkannya, ya. Sumbernya 3. Mengesahkan hanya Allah yang menciptakan, wahdahu la syarika, semuanya hanya Allah yang ngatur. Ya, hujan pawang itu nggak bisa ikut ngatur. Yang ngatur laut bukan Nyi Kidul, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengesahkan semuanya. Makanya tauhid ini memerdekakan manusia dari fanatisme, dari kultus kepada manusia, menyanjung berlebihan, memuliakan yang berlebihan tanpa batas. Seperti tadi itu, ya. Hari ini bertamu kepada Rasulullah.
Tauhid ditanyanya di mana Pak? Di mana ditanyanya? Di alam kubur. Nah, selamat dari itu ada masih satu season lagi periksa sholat. Bener nggak? Atau ada nggak sholat? Nah itu. Pertama dua-duanya ternyata rukun ini, ya, sholat. Makanya sedikit-sedikit di dalam sholat itu selalu kita menghadirkan 3 asma Allah, ya. Nah, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika seseorang ruku, sujud, berdiri, ruku dan sujud, Allah mengatakan wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Bertawakallah kepada Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa, Ar-Rahim dan Maha Penyayang. Alladzi yaraka hina taqum, yang melihatmu ketika berdiri sholat, maksudnya di sini. Terus wa tuqallibuka bis sajidin, dan bolak-balik kamu ruku dan sujud. Mengapa sajidin hanya yang disebut? Karena terbanyak dalam gerakan sholat apa? Sujud. Ruku hanya kalau 4 rakaat, rukunya 4 kan, sujudnya berapa? 8. Nah, makanya disebut wa taqallubu bis sajidin innahu huwas samiul alim. Ayatnya di ujungnya ditutup dengan as-samiul alim. Jadi berarti kita sedang sholat itu dilihat, didengar, dipantau, diperhatikan. Artinya apa? Didengar bacaannya, dilihat gerakannya, dan juga diperhatikan hatinya kemana. Ini yang berapa? Alimnya ini, al-alimnya ini yang berat. Ya, kalau untuk praktek 2 jam daurah sholat selesai daurah sholat itu jam 9 sampai jam 11 selesai daurah praktek sholat. Nah ini mendalaminya. Ya, makanya jangan merasa bisa sholat, sudah bisa sholat sehingga nggak mau belajar lagi. Ya, gerakannya benar, bacaannya juga belum sesuai dengan apa yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu ya yang mesti menjadi perhatian kita semua. Jadi di antara yang sholat ini diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan membungkuk, menunduk, sujud semakin rendah ke bawah, dan 7 anggota ini yang menjadi anggota sujud, dan itulah asal usul mengapa tempat sholat kaum muslimin disebut masjid, ya, disebut masjid. Jadi masjid beda dengan ya di kita kan udah jadi bahasa yang musola itu, ya. Sebetulnya musola itu lebih luas daripada masjid. Kalau musola itu yang dicadangkan untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha, atau sholat istisqa. Kalau masjid, ya, jadi bangunan tersebut dibangun untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Bedanya besar dan kecil pakai jami, ya, masjid jami al-ihsan. Nah, berarti besar tuh, atau dipakai jumatan. Kalau masjid-masjid yang nggak dipakai jumatan, ya masjid aja, masjid doang. Masjid doang nggak pakai jami. Itu yang membedakannya. Ya, cuma ini harus disosialisasikan sebetulnya ke masyarakat agar mereka bisa membedakan, ya, fungsi masjid dan musola itu, ya. Ya sedikit-sedikit lah kita kan ngaji gitu. Ya, Islam itu ada aturan-aturannya. Istilah jangan sampai salah mengistilahkan. Ada haul. Haul itu untuk istilah zakat. Lalu haul dijadikan ulang tahun kematian, gitu kan? Haul itu ketemu tahun, harta tersebut baru bisa dikeluarkan zakatnya. Ada lagi, nah, dengan istilah disalahgunakan akhirnya jadi masalah nantinya, ya. Nah, makanya masjid dan musola itu memang dua-duanya juga dipakai untuk sholat. Seperti ada bangunan ini masjid. Mengapa disebut masjid? Tempat sujud. Makanya sujud adalah sholat. Nanti di lain kesempatan dibahas antara sujud adalah sholat. Makanya Nabi mengatakan kalau kamu duduk duka, ya,
Fasabbih bihamdi rabbik wa aqum minas sajidin. Ya, bertasbihlah dan perbanyak sujud. Perbanyak sujud artinya apa? Perbanyak sholat. Karena paling banyak gerakan di dalam sholat apa? Sujud. Dan kita melek tentang sholat. Oh, masya Allah, baru tahu sekarang. Kalau kita semakin tahu tentang suatu ibadah, semakin dalam, semakin antusias kita. Masya Allah, sholat. Begitu dahsyat ternyata sholat. Dipadukan dua di Mekah ini. Kalau dilanggar, kedua hal ini akan menjadi masalah dalam hidup kita. Makanya sekali lagi, jangan bosan belajar sholat terus. Jangan teman-teman dari kecil belajar, iya dari kecil mah kayak begitu sholatnya, kayak capung sholatnya, ya kayak ayam matuk sholatnya. Coba pelajari lagi. Kenapa? Dua hal ini, sholatnya hilang, tauhidnya nggak diterima. Ya, tauhidnya ada, sholatnya nggak ada. Ya, atau sholatnya ada, tauhidnya nggak ada, sama aja. Makanya jangan disepelekan. Wah, sekarang udah selamat, orang sudah bertauhid, mana? Ya. Nah, ini hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, itulah yang menjadi tema pembahasan pada kesempatan ini. Ya, semoga kita antusias mendatangi masjid dari lapor 5 kali 24 jam, lapor ke RT 1 kali 24 jam, lapor ke Allah 5 kali 24 jam. Kunjungi rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bagian al-ihsan, ini bagian dari rumah Allah. Maka kita sekarang sedang menjadi apa? Menjadi tamunya. Harus beradab dong, jangan teriak-teriak di rumah orang gitu ya. Di rumah Allah. Pakai adab, masuknya pakai kaki kanan, keluarnya kaki kiri. Kalau masuk rumah bebas, yang penting salam, kan begitu. Tapi masuk masjid masalah ada aturan-aturannya. Ini menandakan bahwa Islam itu sempurna, sampai masuk rumah ibadah pun diatur. Ya, mudah-mudahan walaupun sedikit menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kita semakin antusias menjaga tauhid dan menjaga sholat, dan perintahkan kepada anak cucu kita sholat, terutama sholat wajib yang akan menjadikan penentu manusia bahagia atau tidak nanti di hari kiamat. Kesimpulannya, bahwa yang pertama kali ditanya di kubur adalah tauhid, yang pertama kali diperiksa di akhirat adalah sholat. Jadi kubur, setelah kubur akhirat, dua yang pertama akan dipertanyakan, dan ini merupakan hal yang penting. Cukup. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.